Dia cerita dengan abinya, pernah cerita, abinya nyampein ke aku, di AA ingin memperbaiki sistem, udah sampai di situ aja. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarti, meminta pondok pesantren turut bertanggung jawab atas kasus kekerasan terhadap santri. Nah, salah satu yang saya kira harus diatasi itu adalah yang menjadi sumber itu adalah sistem mudapir. Sistem mudapir itu sistem senior, ya kan? Mungkin di pesantren-pesantren besar model Gontor atau yang lainnya yang santrinya itu jumlahnya ribuan, mungkin lebih dari 10 ribuan, itu pakai sistem mudapir itu yang kemudian seolah-olah memberikan wewenang dan otoritas kepada mudapir ini, senior ini atau pembimbing ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Kedua adalah ini sebuah keprihatinan ya. Karena kan sebenarnya kalau kita menitipkan anak ke pondok pesantren berarti kita memindahkan pengasuhan ya yang harusnya kita lakukan sebagai orang tua kemudian kepada pengasuhan pengganti di pondok pesantren. Namun kan ternyata ini kan perlu ada evaluasi ya terhadap proses yang disebut dengan pengasuhan di pondok pesantren, karena yang dari beberapa kasus sebenarnya kami mendapatkan informasi dari keluarga-keluarga korban ya, walau mungkin nggak meninggal tapi menerima kasus-kasus kekerasan fisik gitu ya, kemudian kekerasan seperti verbal, hujatan, kata-kata kasar gitu ya, maupun kasus yang mungkin banyak publik juga tahu misalnya kekerasan seksual. Nah ini kan artinya ada masalah dengan pola pengasuhan. Antara dipindahkan kepada pondok pesantren, tapi perkembangan anak, kondisi anak, ya apalagi dalam kondisi gawat, itu harusnya diberikan informasi. Hal tersebut diungkapkan Retno Listiarti, menanggapi kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Menurut Retno, tindakan kekerasan terhadap santri terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan di pesantren. Retno menilai, tindakan kekerasan terhadap santri tidak akan terjadi kalau sistem pengawasannya bagus. Selama ini, Retno mengungkapkan, pondok pesantren kerap memanfaatkan santri senior untuk pengawasan santri lainnya. Menurut Retno, Kementerian Agama perlu mengevaluasi sistem pengawasan yang diterapkan di pesantren. Pendidikan berasrama atau perkumpulan yang sifatnya itu satu pemondokan pasti ada terjadi gesekan. Nah, di sini barangkali perlu ditanamkan pendidikan pedagogi ya. Jadi bagaimana hukuman-hukuman itu lebih memberikan tanggung jawab. Jadi hukuman positif lah. Jadi jangan corporal punishment. Jadi jangan sampai hukumannya itu fisik karena nanti akan dia melakukan kepada yang lebih bawah atau melakukan kepada orang lain. Dia mempertanyakan, apakah selama ini ada teguran ketika para santri senior yang bertugas mengawasi santri junior melakukan kekerasan. Beberapa Komisi Perlindungan Anak Daerah, atau KPAD kata Retno, menerima pengaduan dari orang tua santri, yang anaknya mengalami kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Kekerasan fisik tersebut diantaranya luka di wajah, dada, punggung, dan perut, dari anak korban yang berbeda-beda. Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM, santri asal Palembang, Sumatera Selatan. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat atau perkajun. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini adalah respons dari viralnya video di media sosial. Soimah, ibu dari santri berinisial AM, yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Retno Listiarti, meminta Kementerian Agama segera membuat regulasi selevel peraturan menteri atau permen demi mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Menurutnya, untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, harus dilakukan dengan membangun sistem pencegahan. Regulasi tersebut harus memuat sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan pada peserta didik
tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan manajemen. Terlebih jika membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan kasus kekerasan di pondok pesantren maupun madrasah. Selain itu, Ponpes Gontor juga diminta melakukan evaluasi mengenai sistem pengasuhan anak. Jika perlu, evaluasi mengenai pola pengasuhan yang melibatkan santri-santri di dalam kegiatan Ponpes juga dilakukan.